Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerliana Fitra dari Institut Agama Islam Negeri Takengon, jurusan Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4. Dan saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ayat-ayat tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Adapun yang pertama yaitu pengertian produksi. Pengertian produksi adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana yang telah digariskan di dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip produksi. Yang pertama, dilarang memproduksi komoditas dan memperdagangkan bahan yang tercela. Yang kedua, dilarang memproduksi yang mengarah kepada kezaliman. Yang ketiga, larangan melakukan ihtikar atau penimbunan. Yang keempat, adil. Adil sebagaimana di dalam firman Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Poin selanjutnya yaitu tujuan produksi. Tujuan produksi adalah pemenuhan kebutuhan individu, keluarga, bekal untuk generasi mendatang dan untuk membantu orang lain. Adapun ayat-ayat tentang produksi, yang pertama Quran surah As-Sajdah ayat 27 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amahum wa anfusuhum afala yubsirun. Adapun dalil Al-Quran yang kedua yang menjelaskan tentang produksi yaitu Quran surah Ibrahim ayat 32 sampai 34. Yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Ia mengeluarkan dengannya air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan Allah menundukkan pula bagimu matahari dan langit, matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Adapun yang kedua yaitu konsumsi. Adapun pengertian konsumsi yaitu pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa. Tujuan konsumsi untuk mewujudkan masalah duniawi dan ukhrawi. Adapun masalah duniawi yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, baik itu kebutuhan pokok, sekunder, dan primer. Dan adapun kemaslahatan akhirat yaitu terlaksananya kewajiban agama seperti sholat dan haji dan ibadah-ibadah lainnya. Adapun ayat-ayat tentang konsumsi, yang pertama terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqnakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang kedua, di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika hendak memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Selanjutnya di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Adapun poin yang ketiga yaitu tentang distribusi. Adapun pengertian distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Adapun tujuan dari distribusi, yang pertama tujuan dakwah, yang kedua tujuan pendidikan agar menjadi insan yang berakhlakul karimah, yang ketiga tujuan ekonomi, yaitu pengembangan harta dan pembersihannya, dan yang keempat yaitu tujuan sosial, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang distribusi yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kaila yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahaw wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Adapun kesimpulan dari makalah saya yaitu yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah suatu pemenuhan kebutuhan manusia, tidak hanya kondisi fisik tetapi materialnya juga untuk mencapai kehidupan yang semestinya yang telah digariskan di dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kedua yaitu konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan barang-barang dan jasa. Selanjutnya distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakainya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.